Halo, selamat datang kembali di channel Dani TV. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Lagi ramai banget ya, dua siswi mencegat Bapak Haji Deddy Mulyadi ya terkait mereka mengungkapkan pada Kang Deddy Mulyadi ya bahwa dana PIP milik mereka dipotong 250.000 ya per orang oleh sekolah dengan alasan untuk anggota partai dapil setempat, bahkan PIN dan ATM KIP mereka pun dipegang oleh kepala sekolah ya, dan pihak sekolah pun menjelaskan beberapa waktu lalu ada anggota partai mendatangi sekolah menawarkan dana PIP ya, dan Kang Deddy juga menjelaskan sehubungan tersebut bukan dari partai tapi bantuan pemerintah yang disalurkan melalui anggota DPR RI untuk daerah pemilihan. Oke, seperti apa videonya, kita langsung cek videonya. Yang dua orang lagi mana? Ya, oh, sok, boleh sok. Sini ngomong apa? Kita tuh masih pengen banyak laporan gitu Bapak selain kita terkait kasus PDSS yang kemarin, yang ternyata emang dari pihak BK itu kan kelupaan ya. Jadi habis itu setelah itu kedua PIP kita yang diambil. PIP itu apa? PIP itu sumbangan dari partai buat siswa. Iya. Dari partai? Iya. Bukan sumbangan dari partai, sumbangan dari pemerintah. Itu maksudnya. Ya kan? Iya. Yang biasanya diurus oleh para anggota DPR RI. Iya, betul. Yang punya dapil, mereka biasanya punya jatah untuk melalui program PIP. Iya. Masalahnya apa program PIP-nya? Masalahnya kan kita kan seharusnya setiap siswa itu dapat 1.800.000. Oke, Tapi terus? ternyata kita itu diambil 250 bilangnya untuk partai lagi. Jadi ini dapat jatah nih dari pemerintah nih, dari pemerintah ya kan, melalui anggota DPR. Iya, betul. Kemudian dapat jatah 1 bulan, 1.800.000 satu jatah ya, PIP-nya jatahnya itu per tahun per bulan? per tahun ya. Kita cuma Per tahun 1 juta, 800. kemudian dipotong 250. Iya. Cara motongnya gimana? Dari awal kita disosialisasinya kalau misalkan yang kita dapat 1.800.000 itu bakal diambil sama pihak sekolah 250 bilangnya untuk partai itu doang. 250 dibilangnya per partai, untuk partai. Ngambilnya gimana kan uangnya biar rekening? Jadi kita tuh ke bank BRI di Kota Cirebon sana. Terus habis itu di depan pintu BNI itu udah ada 2 orang dari TU buat jadi ngambil Yang buku tabungan sama PIN sama kartu kita juga. Jadi buku tabungan sama ATM itu ada di Di pihak sekolah. sekolah, Oh, iya. bukan, ini kan harusnya ini transferin ke sekolah. Apa? Kan harusnya siswa yang transfer ke sekolah. Iya, kalau itu enggak, kita yang diambil kartu sama Jadi diambilin uangnya. Iya, terus kita juga ngasih PIN kita, jadi mereka yang ambil gitu. Ya, sekolah yang ambil. Sekolah yang ngambil. Iya. Ya, oke. PIN-nya diambil oleh sekolah. Iya. Kan nggak boleh. Disamain, jadi semuanya seangkatan tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 disamain sama semua. Kan setiap PIN itu tidak boleh diketahui oleh orang lain. Iya, tapi itu dikasih tahu. Jadi kita kalau misalkan salah satu dari kita tuh ada yang bikin PIN-nya berbeda, itu harus dijapri ke pihak sekolah. Nggak boleh. Oh, kan PIN itu kan rahasia, namanya juga PIN. Iya. Ya kan harusnya rahasia. Terus apa lagi? Terus habis itu kita di angkatan kita itu dimintain uang gedung 6.800.000. Uang gedung Tapi sebelumnya itu 6.400.000. tadi dimintanya tuh 8.400.000 ya. Seangkatan kelas 3. Iya, satu angkatan, satu siswa udah ditagihnya 6.400.000. 6.400.000. Iya, itu juga setelah rapat orang tua, karena orang tuanya pada nggak terima kalau misalnya kita harus bayar 8 juta gitu. Oke. Iya. Dan biasanya 8 juta, ini dari 6.400.000. Iya, di 400. Habis itu SPP kita setiap bulannya 200.000. SPP 200.000. Harusnya kan sudah gratis. Iya, tapi tidak. Kita dari kelas 10 sampai kelas 5 sampai sekarang juga masih bayar. Masih bayar Iya. ya. Kalau Bapak mau lihat kartunya juga kita punya bukti kartunya. Mana?
Nanti WA-in aja gitu. Nanti ke Om ya. Nanti WA-in ke ajudan saya. Apalagi keluhannya? Mungkin ya uang LKS. Uang LKS Ya. berapa? Kita itu beli uang LKS. Kita beli LKS 320, 340, 300 ya pokoknya 300 ke atas. 300 ke atas. Jadi pungutannya banyak banget ya? Ya, terus juga sebelumnya kita pas 10 itu ada sumbangan masjid. Dan itu sumbangan masjid itu kan seharusnya sumbangan itu sifatnya ke kami gitu ya. Tapi dipatokin 150.000. Oh, sumbangan masjid. Jadi komponennya banyak banget. Apalagi? Mungkin barangkali nanti disampaikan lewat ajudan. Oke, nanti kamu minta nanti WA-in aja gitu ya. Oke, kasih. Oke guys, seperti itu ya terkait dua siswa yang mengeluhkan beberapa keluhan dari sekolahnya ya. Dan saya rasa kejadian ini mungkin bukan hanya di Cirebon saja ya, akan tetapi di setiap daerah pun ada yang belum terorganisir gitu kan. Dan ini harus jadi evaluasi bagi pihak-pihak yang terkait yang merasa memotong dana PIP siswa ya, baik kepala sekolah ataupun pihak-pihak tertentu. Dan bukan hal yang biasa ya, dari mulai tingkat SD, SMP, SMA, mungkin praktek ini masih berlanjut dengan mengatasnamakan administrasi, masih sering terjadi. Karena dengan viralnya video ini, banyak sekali yang mengeluhkan masyarakat dari berbagai daerah terkait pemotongan dana PIP. Dan alhasil ini harus jadi PR ya buat pemerintah untuk sidak dan mengorganisir ya sekolah-sekolah di setiap daerah yang masih melakukan pungutan dana PIP dan perjualan buku LKS. Dan adanya ini pihak sekolah pun harus atau mungkin ya butuh audit ulang ya, karena sudah jelas ya penjualan buku LKS dilarang oleh pemerintah karena bertentangan dengan etika pendidikan. Sekolah seharusnya menyediakan buku pelajaran termasuk LKS tanpa dipungut biaya. Dan aturan larangan penjualan buku LKS ini sudah jelas ya di Permendikbud No. 8 tahun 2016 dan Permendiknas nomor 2 tahun 2018 pasal 11. Dan adapun sanksi untuk sekolah yang masih menjual buku lembar kerja atau LKS adalah teguran atau pencabutan izin operasional. Oke, sampai di sini dulu konten hari ini, dan nantikan konten selanjutnya di next video. Dan apa komentar kalian tentang video ini, tulis di kolom komentar. Next video, bye bye.